Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai e-course Excel Google Sheet ya. Jadi untuk course ini kita memakainya itu adalah Google Sheet ya. Karena apa? Karena Google Sheet ini enak, bisa diakses online yaitu. Jadi jika ada pemadaman atau apa listrik kalian bermasalah gitu, dia tetap datanya tersimpan di cloud ya, di internet ya, di akun Google kalian. Oke, untuk e-course Excel Google Sheet ini kita ada 10 modul ya. Modul yang pertama yaitu manajemen project dan pengenalan fitur. Di sini kita akan belajar cara menempatkan folder-folder sehingga enak nanti dalam pencariannya dan khususnya dibaca oleh orang lain. Jadi yang paham itu bukan hanya kita, tapi orang lain. Orang lain mungkin itu bisa jadi rekan kita, bos kita, atau tim kita. Dan pengenalan fitur. Ini fitur-fitur penting. Ya kan? Kita tidak akan bahas semuanya, kita hanya akan membahas fitur-fitur penting yang ada di Google Sheet itu. Untuk modul kedua yaitu cara membuat tabel. Cara membuat tabel ini kita akan belajar dan memahami tentang apa itu entitas, atribut, relasi, primary key, foreign key, dan unique key. Nah, ini dasarnya ini ada di pembuatan uh, database relasional, relasi database gitu. Jadi dasarnya e-course ini dibuat itu untuk landasan database juga gitu, bukan hanya tentang table-table di table-table yang kecil gitu, tapi kita akan belajar lebih luas ke database juga. Cuman karena biar lebih mudah, kita database-nya pakai Google Sheet ya, Excel Google Sheet ini. Terus modul yang ketiga ada kita akan belajar dan memahami tipe data. Nanti kita akan bermain-main dengan tipe data yang ada di Excel Google Sheet ini, numbers, text, date, dan boolean-nya. Boolean ini saya tambahin sendiri. Soalnya nanti juga penting. Dan kita akan ada latihan soal ya. Kita akan ada beberapa latihan soal yang nanti kalian bisa bagikan ke saya, nanti kita koreksi bareng-bareng. Ya kan? Terus modul keempat ini ada kita belajar tentang operator. Operator ini yang paling sederhana ada 3 ya. Operator logika, aritmatika, dan perbandingan. Oke, lanjut modul kelima yaitu mengenal tentang formula dasar. Ini adalah formula-formula penting yang nantinya akan kalian gunakan saat bekerja atau saat membuat bisnis. Ada 3 ya, formula tentang matematika, yaitu sum if, round up, round down, atau run between. Terus ada formula date juga, ini juga berguna banget, dan formula logika. Terus kita akan latihan soal lagi. Jadi ini saya buat berdasarkan studi kasus yang ada dalam bisnis selama saya berkarir dan berbisnisnya. Oke, lanjut ke modul ke-6 yaitu formula advance. Formula advance ini biasanya kita gunakan untuk statistika dan pencarian, juga kita gunakan untuk sebagai API. Nanti akan ada query dan array formula. Ini khusus dari Google ini. Dan ini sangat menarik banget. Nah, nanti kita juga akan latihan soalnya. Oke, lanjut modul ke-7 yaitu kita membuat pivot table. Dan pivot table ini digunakan untuk menganalisa secara garis besar ya. Nggak terlalu spesifik, tapi hanya secara garis besar. Terus nanti kita akan membuat diagram dan laporan, yaitu diagram ada line, kolom, pie chart, candlestick, scatter, ini yang paling penting-penting. Dan kita akan membuat laporannya. Ini kita akan belajar di modul ke-8, terus latihan soal. Selanjutnya kita akan belajar query dan data analis, yaitu pengembangan dari modul ke-6 ini. Ya kan?
dengan studi kasus yang ada di berbagai industri ya, banyak industri. Nah, yang ke-10 ini, modul ke-10 ini paling menarik, yaitu kita akan membuat web apps. Jadi kita akan membuat website yang nanti datanya ini, database-nya tersimpan di Google Sheet. Jadi tidak perlu beli server, ya kan, tidak perlu langganan server, kita pakai servernya Google aja dengan memakai database-nya Google Sheet. Nah, nanti kita akan latihan soal ini. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang manajemen project dan pengenalan fitur. Nah, sebelum kalian memulai Google Sheet ini, ya kan, kalian ada dua cara untuk membukanya. Satu lewat Google Drive, dua lewat Google Doc. Nah, alamatnya ini ya kawannya. Nah, untuk manajemen projectnya, biasanya saya akan membuat berdasarkan bisnis itu atau nama perusahaannya. Misalkan kita akan bikin project di toko alat tulis ya, namanya Joico, sebut saja Giant dan Joico. Nah, kita buat di sini, klik new folder. Selanjutnya kita isi karena kita pengen bikin namanya Giant and Joico, ini tidak disarankan pakai tanda dan ginian. Makanya kita bikin tulisan aja. Oh ya, satu lagi, ini biar tidak lupa, ini kita rename, kita kasih tambahan nama industrinya. Mungkin kita nanti akan belajar banyak industri dan banyak studi kasus dari bisnis-bisnis lainnya. ATK. Oke, ini namanya, ini industri atau nama ya industri atau jenis bisnisnya ya. Kita buat, terus kita buat Google Sheet-nya. Nah, yang pertama ini kita pilih new, kita pilih Google Sheet. Nanti akan terbuka di new tab, yaitu file Google Sheet baru. Nah, ini belum ada namanya, ini default ini. Ini kasih nama anti dari Google Spreadsheet ya. Dan ini wajib kita rubah. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengubahnya. Ini wajib kita ubah. Tunggu sampai loadingnya selesai ya kawan. Habis ini kita rubah. Nah, misalkan ini kita akan membuat tentang tabel produk. Kita akan bikin namanya Oke. Nah, apakah cukup sampai di sini? Harusnya kita akan bikin tiap-tiap folder. Ya. Nantinya folder itu kan ada folder database dan ada folder laporannya. Jadi kita akan bikin folder baru namanya database. Oke. Nah, selanjutnya di dalam database ini, basis data ini akan ada banyak tabel ya. Untuk yang pertama kita buatkan tabel produk. Nah, kita harus pindah ini. Caranya pindah, kita klik move di sini. Kita pilih database dan move here. Oke, nah saya akan perbesar ya biar. Nah, file Excel Google Sheet ini telah pindah ke folder database. Nah, ada di sini guys. Oke. Nah, lanjut kita akan melakukan pengenalan fitur. Nah, oke, kita akan bagikan file ini ke rekanan kita atau tim kita lah. Misalkan kita punya tim namanya Adam. Kita tinggal klik ini. Nah, pilih Adam. Misalkan kita sudah punya namanya.
Misalkan ini ya. Ini aja. Nah, misalkan kita. Nah, ini ada di kolom di fitur ini ada ini help, ini support ya, kita bantuan, terus ini ada settingnya, kalau kita klik. Nah, ini adalah tentang penjelasannya ya. Jika kita pilih editor, berarti dia dapat mengganti izinnya dan dapat membagikan ke orang lain juga. Kalau viewer dan komentator, dia hanya dapat untuk mendownload, print, dan copy. Ya, copy file ini. Jadi bisa di copy ini. Nah, kita pilih yang editor ya. Kalau klik ini akan memberitahukan notifikasi ke mereka di pop up di HP-nya atau di emailnya gitu. Nah, tinggal klik send. Nah, ini sudah kita share ya. Nanti kita akan lihat. Oke, kita lanjut ke pengenalan. Ini file, ini untuk membuat dokumen baru, untuk membuka, untuk mengimport dan membuat salinan make copy ini jika kita dapat dokumen ini dari internet. Untuk membagikan ini juga bisa di sini. Ini untuk mengattach sebagai email, bisa langsung di download juga jadi Microsoft Excel, ODS, PDF, HTML juga bisa, CSV juga bisa, dan TSV juga bisa. Oke, dan ini ada fungsi juga untuk rename ya, rename namanya, mengganti namanya, memindah ke folder lain. Ini kita bisa lihat version historinya dari siapa saja yang telah mengganti atau apa aja yang kita lakukan di waktu sebelumnya. Dan ini adalah agar bisa bekerja offline juga jika internet kita mati. Ini akan menginstal extension baru. Nah, ini detail ini adalah informasi di lokasi mana file ini ada, terus ini kepunyaan siapa. Kalau kita ini yang membuat kita, ini akan tampilkan ini ya. Terus modified, ini diedit kapan, terakhir, terus created ini kapan dibuat. Lanjut, ini juga ada fungsi print juga dokumennya. Nah, ini caranya ngeprint. Ini fungsi tipe kertasnya A4, F4, atau custom size. Nah, ini current sheet atau range yang dipilih, portrait atau landscape. Terus ini juga ada skalanya. Nah, nanti kita akan belajar banyak. Oke, lanjut, ini juga yang paling penting ada setting juga. Setting ini secara default karena komputer saya dan akun Google saya memakai bahasa Inggris, jadi ini otomatis pakai satuannya pakai United States ya. Terus time zone-nya pakai Bangkok. Nah, display language English ya. Calculation juga, ini jika kita memakai fungsi-fungsi ini maka akan dijalankan saat on change. Kalau on change ini saat kita melakukan perpindahan tab gitu aja, perpindahan sel gitu aja, ini akan langsung berubah. Every minutes atau every hour. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, ini edit untuk undo dan redo, cut, copy, paste, paste spesial, ada value only, format only, formula only, condition permanent, dan data validation only, transpose, column width only, di lebar kolom, dan ini semuanya bordernya garis pinggirnya ya. Sini ada delete, ini ada delete values, row, kolom A, cell and shift up, cell and shift left, dan catatannya kita bisa lihat. Find and replace-nya juga kita bisa cari di sini. Ini mau mencari di mana, di semua sheet datanya atau di hanya sheet ini saja atau specific range. Match ini besar kecilnya, match entire cell content, ini yang ada di dalam selnya. Using regular expression, ini untuk kayak semacam receh gitu ya, regular expression. Nanti kita akan praktek. Terus juga cari di dalam formula, cari juga di dalam link. Ya, kita akan belajar ini semua. Lanjut view, ini kita dapat menghilangkan dan menampilkan formula bar, grid line itu. Terus ini freeze, ini untuk agar jika kita men-scroll nanti baris atau kolom yang di freeze ini tidak ikut ke scroll ya. Jadi memudahkan untuk membaca. Terus ini group juga, kita akan belajar. Kemudian zoom, zoom ini tampilannya
Dari ini mau tampil besar atau kecil. Terus ini full screen ya jika kita ingin bekerja semua layar. Terus ini kita ada insert ya kan, insert cell, insert row, insert column, insert sheet, chart, pivot table, image, drawing, function, link, dan checkbox, drop down, emoji, smart clip, comment, note. Format ini juga untuk memformat numbernya. Ini kan ada tipe data number, mau kita format sebagai financial, persen, sign, date and time, atau kita custom ya. Terus ini adalah text attribute, mau kita bold, italic, atau underline, atau strike through. Terus alignment, text alignment, mau kita left, center, atau right. Wrapping, rotation, font size ada di sini, conditional formatting, alternate coloring. Ini alternating color ini untuk membuat ini. Nah headernya kan kita gini. Nah, terus kalau kita ingin sortir ada di menu data ini. Kita ingin membuat filter, ingin menambahkan slicer, yang juga ada di sini. Terus nah ini juga penting juga nih. Ini adalah spelling. Nanti ada spell checker, personal dictionary, autocomplete. Ini untuk bantuan autocomplete formula atau teks yang pernah kita input. Terus explore ini adalah untuk memberikan insight dari data yang kita punya. Oke, lanjut add-on. Nah, ini akan kita belajar web apps ini pakai app scripts. Oke, itu dulu modul pertama kita. Nanti kita lanjut ke modul yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.